sahabat dan keluarga Kamapala, salam rimba, tebar manfaat. Video kali ini adalah tentang saya. Nama saya Mahmud. Panjangnya bang? Panjangannya ya Mahmud juga. Oh pakai JUGA. Kalau nama panggilannya bang? Nama panggilannya Mahmud. Mulai. Iya. Ya dulu waktu di Kamapala suka dipanggil Mule. Nah, sejarahnya ntar ada si Sarah tuh yang bisa jelasin tuh. Tetap ya ada ceritanya. Ada cerita sejarah panjang. Oke. Saya angkatan 9. Nah, nomornya kalau nggak salah 566. Masih ingat tadi Nomor cantik tuh, cantik tuh. Berarti tahun lulus SMA tahun berapa tuh? Tahun 93. Kita tinggal di Bojonggede. Bojong. Oh, dekat rumah Teja Ya Bojong. bener. Teja Bimantara. Iya, Itu. deket? Deket. Oh, siapa lagi selain itu? Nggak ada lagi kayaknya itu. Nggak Di ada sono di sebelah yang di Kemang itu ada si Goceng itu. Gojek. Heeh. Oh, Goceng sama panggilan sama nama aslinya tuh. Dulu. Cenggo. Senggo ya. udah naik sekarang Udah nih. naik dia, udah naik. Nah itu dia. Oh, gitu. Kita masuk di situ udah lama juga lah, ada 10 tahun lebih dah. Keluarga. Saya punya istri. Ada? Ada. Iya. Pokoknya itu punya anak 3 ya. Alhamdulillah. Itu dia. Ada ketiga ya. Iya. Yang cewek itu ada 1, yang 2 cowok. Yang paling gede sekarang udah. Yang paling gede itu tahun 2000, sekarang udah 20 tahun ya. Oh, udah lulus Iya, kuliah? Udah enggak, dia masih kuliah? semester 5 nih sekarang. Semester 5. Oh. Di Pancasila kuliahnya, Fakultas Hukum, ikutin bapaknya tuh. Oh, jadi lawyer juga Ya, kali lawyer ya. kayak gitu. Yang nomor 2, dia nggak mau ikutin saya. Dia pengen di teknik penerbangan. Teknik di penerbangan? Murtanio, Bandung. Oh. Ya semester 3 sekarang dia. Cowok ya. Cowok juga. Kalau yang bungsu yang paling kecil? Yang bungsu masih SMK dia. SMK. Penerbangan juga tuh di daerah mana itu? Daerah Bogor tuh. Oh, di Bogor. ATS, Atasan Jaya. Atasan Jaya. itu dia. Oh, ya deket lah dari rumah Dekat, ya. Oh, dari dekat, Bojong ya ya. gampang lah naik motor, dan bisa kepantau. Itu Iya, jauh iya. jauh dah kalau saya mah. Mau kalau kerjaan atau profesinya apa sekarang? Ya, profesi kita di pengacara. Di mana kan? Lisensinya nggak lisensinya. Lisensi pasti dong. Kalau namanya advokat harus ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya ya nggak bisa beracara dia. Betul. Iya. Biasanya nanganin kasus-kasus kayak gimana tuh? Kalau nanganin kasus itu ya ada pidana, ada perdata, Ada pidana, juga macam-macam sih. Memang kalau sekarang makin luas nih, di MK juga ada tuh namanya sengketa pilkada lah, Oh, iya. sengketa pemilu ya. Itu udah kita jalani semua dah. Itu juga ditangani tuh? PUN, ya. Tangani juga ya? Iya, itu tangani. Kalau pernikahan nggak? Pernikahan itu bukan pernikahan, perceraian. Oh, perceraian. Dengan agama. Nggak, saya mau nikah maksudnya. Oh, nikah mah KUA aja. Nggak perlu pengacara. Belum acara itu. Dia itu mantan caleg, jadi begitu Apa? bang urusinnya Oh. caranya kasus-kasus. Gitu ya? Pernah nyalek? Kalau nyalek ya pernah, cuman kita nggak ada suaranya. Tahun berapa tuh? Kapan? 2014, 2019. Udah, 2019. Ada kita buat orang politisi yang juga. Iya. Pokoknya Betul. agak kurang suara lah. Iya. Soal nyalek mah itu. Siapa tahu di sini banyak suaranya. Iya. Hampir semuanya kita serius kita tanganin ya. Misalnya kayak pidana, misalnya kan bisa kita bebasin minimal maksimalnya, atau minimal juga bisa kita kurangin hukumannya. Itu kan suatu kepuasan bagi kita ya. Kan berhasil Prestasi kita, ya. Prestasi. Kalau perdata itu ya bisa kita menangkan gitu kan. Bisa kita kembalikan haknya si apa ini kan yang punya apa nih kan, yang punya masalah ini kan begitu. Itu satu apalah prestasi bagi Berarti bisa dong bang kalau misalnya teman-teman Kamapala ada yang punya kasus. teman Kamapala, sahabat Kamapala nggak ada berkasus, bayar. Iya. Kalau udah ngadapin ke KPK, wah ngeri itu. Ngeri ya. Siap jadi pejabat lagi kan. Betul. Kita udah sering gitu keluar masuk penjara saya. Oh. Udah sering saya. Dalam rangka mendampingi. Kirain dulu nih. Ya, makanya hati-hati nggak enak masuk penjara. Iya, Jadi betul. ya luar biasa semua. Sedih ngeliatnya sedih. Sedih makanya. Kita miskin. Waduh, sedih banget dah. Kalau kantor kita itu ada di Jakarta Selatan. Ya, di situ di daerah Kebagusan lah. Daerah kebagusan aja ya. Iya, seluruh kalau Indonesia. namanya pengacara itu di seluruh Indonesia. Bisa kita praktek. Itu Medan, kita Medan, di Medan. Ya, kemarin saya juga nanganin kasus di Kota Baru di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan. Mana-mana. Pokoknya ya Kemana dia? siapa yang bisa inilah yang membutuhkan lah. Ya kan? Iya, betul.
kita layanin lah. Kita sifatkan pelayanan. Hubungi saya aja nanti gampang. Oh, iya, nanti di Asisten. 0812 8549. Ada manajernya. Ada asistennya udah. Nanti ada ininya, ada manajernya. Wah, luar biasa tuh. Bisa sharing. Bikin kita ini jadi punya karakter ya. Oh. Ini luar biasa tuh. Mereka kalau bikin karakter building memang melalui organisasi ini agak keras memang. Beda, dia semi militer, ya kan? Jadi salah dikit aja udah nggak ada ampun. Tapi itu bukan untuk melukai, saya tahu itu. Itu dalam rangka mendidik dan memang saya sampai sekarang bukan main, masih apalah. Berbekas, Pesan luar berbekas, biasa. ya. Jadi antara teman, antara seangkatan, antara dengan senior, dengan junior, ada hubungan emosionalnya lebih kuat ketimbang kalau kita nggak ikut-ikut kegiatan seperti ini begitu. Jadi banyak terasa Banyak setelah terasa. ini ya, setelah sekarang ya. Sekarang gitu. Termasuk mukil lebar kenapa? Nah itu kalau saya cerita sejarah itu memang apalah ya kan. Nanti dilaporkan. Dilapor. Kalau sekarang kena laporan gitu. Ya kalau ikut Kemapol Pendidikan kan ini bergerak jadi bidang sosial ya, karena kalau kita lihat di sekolah kan sudah nggak bisa lagi ya, Betul. diizinkan mungkin karena itu tadi memang. Ya. Jadi ya kita memang suka juga ikut-ikut kegiatan di bidang sosial ya, apalagi sekarang ini dalam hal COVID ya, Iya. banyak bantuan-bantuan yang bisa kita Betul. minta kerjasama dengan Kementerian Sosial, kita bisa salurkan ke yang membutuhkan, minimal kayak masker. Kita tutup masker aja kan juga membantu. Betul banget. Itu bermanfaat itu kan. Benar. Itu bermanfaat itu bukan hanya slogan, Betul. kita tutup masker itu juga Ada bentuk realnya ya. ada bentuk realnya gitu loh, kita bagi-bagi kepada teman-teman kita. Kadang-kadang banyak juga yang nggak mampu hanya beli masker 5.000 atau 3.000. Bisa, memang banyak sekali organisasi ya kan yang memang suka menyalurkan seperti itu ada perusahaan-perusahaan CSR. CSR-nya. Nah, itu kemarin saya aja ikut ada beberapa organisasi di Bogor itu yang kita minta ajukan permohonan atau proposal minta misalnya 1.000 bantuan 1.000 masker dengan sanitizer. Isi sanitizer itu cuma sabun mandi sebetulnya itu kan, tapi kan itu juga Berfungsi. memberikan edukasi lah kepada masyarakat supaya menggunakan masker tersebut gitu. Ya, Anugerah terindah dalam hidupnya kira-kira apa? anugerah terindah banyak ya. Semua itu kita syukurin. Alhamdulillah. Saya punya keluarga, alhamdulillah ya. Kita punya orang tua, alhamdulillah masih hidup. Ya, kita suka datengin. Kita Masih sehat orang tua ya? Masih alhamdulillah sehat. Kita minta doa restunya. Itu suatu kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukannya harus tolak ukurnya satu hal atau hal gitu spesifik. Bagi saya semua, saya ketemu Pak Toy di sini, alhamdulillah bisa bahagia, gitu loh. Bisa tayang juga di sini, ya, alhamdulillah. Itu satu kebahagiaan gitu. Jadi nggak perlu sesuatu itu nggak bahagia everybody happy gitu kan. Anywhere happy, dimanapun juga happy. Anytime. Juga happy, kapanpun juga happy gitu. Jadi nggak perlu harus saya tuh bahagia kalau pergi ke puncak, setelah itu turun lagi kemerungsung istilahnya. Nah, ini kan ada sesuatu problem bagi Atau pas dapat uang banyak doang gitu. dapat uang banyak Itu bahagia gitu. bahagia. Justru dengan pas dapat uang banyak, caranya adalah dengan berbagi kepada orang yang lain, orang yang membutuhkan. Jadi membagi kebahagiaan itu, jangan punya kebahagiaan itu dipegang sendiri. Coba sama gua. Ini bagus ya. Temati jadi. Iya, seperti itulah intinya. Besok kok jadi jurkam lah. Itu anugerah. Semua kita harus syukuri. Jadi istilahnya itu dalam prinsip hidup kita apapun kita harus syukuri. Ada ayat Quran tuh kan? Bisa Iya. kita kutip kan? Bisa. Kartum la azidanakum walid kafartum inna azabil sadid. Kalau kita bersyukur, Tambah. kita akan tambah rezekinya. Tapi kalau kita kufur, ini mah Sarah cuma ngasih teh doang. Nah, itu namanya kita nggak akan dapat rezeki lagi. Saya pokoknya alhamdulillah rezeki akan ngalir terus. Amin. Karena tadi kuncinya syukur. Apapun itu kita Syukur. bersyukur apa yang kita dapatkan. Nggak kita dapatkan juga bersyukur. Kenapa? Pasti ada hikmah di balik misalnya nggak dapat itu. Nah, itu loh. Bisa jadi ada pengganti yang lain gitu. Itu artinya itulah bahagia jadinya. Kalau kita nggak dapat sesuatu kita langsung sedih, marah atau emosi, itu justru kebahagiaan itu nggak ada dalam diri. Tentang di masa pandemi ini. Ya justru di masa pandemi banyak bisnis-bisnis yang sedang berkembang, ya kan? Karena sekarang ini tidak, walaupun kita di rumah dalam isolasi diri, ternyata orang itu produktif,
Jadi banyak sekali yang sebetulnya dalam masa-masa pandemi ini kita berpikir bagaimana itu produktivitas kita itu melebihi daripada yang selama ini kita yang konvensional gitu. Karena ini kondisi spesial nih ya. Yes, Kondisinya beda. Gitu. Jadi tadi dimanapun kita harus tetap bersyukur. Dimanapun kita bisa. Dimanapun, apapun, dapat apapun, tidak dapat apapun, ya kita harus bersyukur. Karena kunci kebahagiaan itu ada di syukur. Nah, Saker ini salah satunya. Untunglah orang yang punya nama syukur. Demikianlah video dari saya. Apabila Anda merasa ini bermanfaat, tolong sebarkan manfaat ini dengan cara like, kemudian subscribe, loncengnya jangan lupa. Nah, itu. Jangan lupa juga tuliskan komen ya di kolom komentar.